warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina liman huwa muslimun nad'uka Allahumma ilman nafi'an li yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihi al-arifin wa madha an bawatinihim hujbal khafa'i fa qamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sadatil akramin wa ashabihi masabihil umami wa mafatihil karami wa kunuzul ilmi wa rumuzul hikam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawamil karami wan ni'am. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap para ustadzah, para ibu hajah, jamaah Majelis Talim Masjid Al-Abrar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih membenahi tentang sholat-sholat kita. Sholat-sholat yang sudah kita laksanakan meliputi syarat-syarat dan rukunnya serta meliputi sunnah-sunnah. Jika keseluruhannya kita laksanakan, maka insya Allah sholat kita sholat yang sempurna. Amin. Syarat dan rukunnya dijalankan, ditambah lagi dengan sunnah-sunnahnya, dan juga menjaga dari segala perkara yang membatalkan sholat. Di antaranya kemarin ada perkara yang membatalkan sholat. Tidak boleh dalam sholat itu kita berbicara, tidak boleh ngomong dua huruf, tidak boleh ngomong dua huruf meskipun nggak ada artinya. Dua huruf nggak boleh. Kalau satu huruf, lihat-lihat, kalau satu huruf ada artinya maka batal sholatnya jika dilakukan dengan sengaja. Jadi jangan ibu coba-coba, lagi sholat jawabin salam misalnya, jangan, batal. Karena salam itu berarti waalaikumsalam, assalamualaikum, keselamatan untuk engkau yang lagi sholat. Kita jawab waalaikumsalam juga buat engkau yang datang. Itu berarti kita lagi ngomong sama makhluk manusia. Kita lagi mengalihkan kehusyuan kita yang tadinya seharusnya kita berbicara atau kita sedang bermunajat kepada Allah, kita alihkan kepada makhluk lain. Yarhamkallah juga nggak boleh, bisa batal. Kalau kita sudah tahu kemudian sengaja ada orang bersin, alhamdulillah, dijawab yarhamukallah, bisa batal. Karena yarhamukallah artinya semoga Allah merahmatimu. Ini batal. Jadi gimana? Diemin aja udah. Lagi sholat ada orang bersin. Iya, lagi sholat ada orang bersin, gak usah dijawab, Bu. Gak usah. Kalau mau jawab pakainya yarhamuhullah. Yarhamuhullah. Yarhamukallah diganti sama yarhamu
yarhamhullah, kafnya diganti sama hu. Kalau yarhamukallah artinya semoga Allah merahmatimu. Tapi kalau yarhamuhullah semoga Allah merahmatinya. Jadi kita nggak lagi ngomong sama orang yang bersih. Sama yahdikumullah batal. Karena kum di situ artinya kalian. Yahdikumullah wa yuslih balakum itu artinya semoga Allah memberikan petunjuk kepada kalian orang-orang yang lagi di luar sholat, atau memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaan kalian. Berarti kita ngomong sama orang batal. Jadi yang aman gimana? Udah diem aja Bu. Diem aja kalau ada orang bersin, jangan kita jawabin. Kalau kita bersin ya alhamdulillah nggak apa-apa. Alhamdulillah. Tapi kalau jawab jangan, karena jawab itu isinya yarhamukallah, yahdikumullah, yuslih balakum, itu isinya doa yang artinya engkau. Semoga engkau dirahmati oleh Allah, semoga engkau diberikan kebaikan oleh Allah. Berarti kita lagi ngajak orang, lagi ngajak ngomong orang, semoga engkau. Ini ya. Nah, latah ini termasuk yang tidak bisa dikontrol, maksudnya di luar dugaan. Ya, di luar dugaan. Yang godain ya harus lihat-lihat. Oh iya, itu kalau tidak bisa ditahan, tidak bisa dikontrol nggak apa-apa. Batuk nggak apa-apa. Kalau batuk nggak apa-apa, bersin nggak apa-apa, batuk nggak apa-apa. Karena batuk, bersin, batuk dan bersin itu nggak bisa kita tahan, nggak bisa ditahan. Kalau yang nggak bisa ditahan nggak membatalkan. Itu juga sama, latah misalnya, latah. Makanya yang latah kalau sholat lihat-lihat dulu kira-kira ada yang jatuh apa enggak, kira-kira ada yang bisa bikin dia kaget apa enggak. Nah kalau latah dan nggak bisa dihindari maka tidak apa-apa, tapi seyogianya dihindari. Atau kalau duit yang jatuh ya biarin aja udah. Lirik aja ya. Biarin aja, dilirik juga jangan ini. Ntar kalau udah rapi baru ganteng itu. Berikut ini ada hikayat, ada cerita tentang seorang ulama yang benar-benar menjaga sholatnya sampai-sampai ulama ini mengasingkan diri. Orang soleh ini mengasingkan diri di sebuah goa. Ada di halaman 160. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya ani Syekh Mu'inuddin annahu qala kana Syekh Ahmad Al-Aznawi Al-Ghaznawi sakinan fi gharin qaribin minasyam fazurtuhu fa idan ma alaihi illal jildu wal azmu wa huwa jalisun ala sajadatin ila akhir hikayat, sampai akhir cerita. Dihikayatkan dari Syekh Mu'inuddin bahwasannya Syekh Mu'inuddin berkata ada seorang guru namanya Syekh Ahmad Ghaznawi. Syekh Ahmad ini diam di sebuah goa yang dekat dari negeri Syam. Fazurtuhu, maka kemudian aku sowan, aku mengunjunginya. Faidan ma'alaihi lal jiddu wal admu. Maka di sisi Syekh Ahmad tidak ada apa-apa kecuali kulit dan tulang belulang. Wa huwa jalisun ala sajadatin, dan Syekh Ahmad sedang duduk di atas sejadahnya. Wa baina yadayhi asadani, dan di depan Syekh Ahmad itu ada dua singa. Faqala li, maka dia berkata kepadaku, Syekh Ahmad berkata kepadaku, min aina tasilu, kau dari mana? Dari mana kau datang? Qultu min Baghdad. Aku berkata, aku menjawab, aku dari Baghdad. Qala, maka berkata Syekh Ahmad, marhaban, selamat datang. Wa akthir khidmatal fuqara'i hatta yu'dhama amruka,
dan perbanyaklah melayani atau menyantuni orang fakir sehingga urusanmu akan diagungkan oleh Allah. Wa inni sakantu fi hada, dan sungguhnya aku telah berdiam diri di gua ini, fi hadzal ghar mundu arba'ina sanan 40 tahun, mundu arba'ina sanatan 40 tahun. Wa'tazaltul khalqa, dan aku memisahkan diri dari makhluk. Walakin mastarahtu minal buka, tetapi aku tidak pernah beristirahat dari menangis. Mundu thalathina sanatan, sejak 30 tahun. Li ajli khaufi syai'in, karena aku takut sesuatu. Kultu, aku berkata, mahwa, apa sesuatu yang engkau takutkan itu, wahai Syekh Ahmad? Qala, menjawab Syekh Ahmad, as-salatu, yaitu salat. Idza shallaitu, ketika aku salat, nadartu fiha, maka aku melihat di dalam salatku. Mufakkiran, aku berpikir, wa bakaitu, dan aku menangis. Wa qultu, dan aku berkata, law ikhtallat dzarratun minasyuruti, kalau saja rusak, kalau saja cacat satu dari syarat-syaratnya salat, doat jami'u amali, maka sia-sialah seluruh amalku. Wa duriba bi taati, dan kemudian dipukulkan ketaatanku atau ibadahku, dipukulin ke ala wajhi, atas wajahku. Fa in kunta ya fakir, dan apabila engkau wahai orang yang fakir, takdiru an takhruja min uhdatis salat, engkau bisa keluar dari perjanjian salat, fa'alta amron, maka engkau telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Wa illa dhahabal umru bil ghaflati, dan jika tidak, engkau tidak bisa menunaikan perjanjian salat, maka engkau umurmu akan sia-sia, umurmu akan pergi bil ghaflati, dengan kelalaian, wa doa, dan akan sia-sia. Ini cerita seorang syekh namanya Syekh Ahmad Ghaznawi. Nyepi mengasingkan diri dari hiruk pikuk keramaian manusia, sengaja tinggal di gua. Udah 40 tahun tinggal di gua. Kemudian 40 tahun tinggal di gua, ini waktu 30 tahun terakhir nggak pernah berhenti menangis, nangis terus 30 tahun terakhir. Ini diceritakan oleh Syekh Mu'inuddin, yang cerita Syekh Mu'inuddin. Syekh Mu'inuddin sewaktu sowan berkunjung kepada Syekh Ahmad, tanya, emang engkau menangis kenapa? Kenapa 30 tahun engkau jauh dari manusia, jauh dari keramaian, tapi kau menangis terus? Ada sesuatu yang membuat aku menangis, kata Syekh Ahmad. Apa itu wahai guru? Sholat, katanya. Yang membuat menangis apa bu? Sholat. Memang kenapa wahai guru? Karena aku khawatir kalau ada sedikit syaratnya tidak terpenuhi, maka sungguh sia-sia sholatku. Bukan cuma sia-sia sholatku, amal ibadahku yang lain itu juga sia-sia. Karena sholat itu adalah patokan, sholat adalah takarannya. Kalau sholatnya bagus, amalnya bagus semuanya. Kalau sholatnya buruk, amalnya buruk semuanya. Oleh karenanya kalau sholatku ini kurang syarat-syaratnya, maka amalku sia-sia karena akan jadi buruk semuanya. Kata Syekh Ahmad Ghaznawi ini menyebutkan, aku khawatir jika ada syarat-syarat yang kurang, aku khawatir sholat ini nanti akan dilemparin ke mukaku. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dalam satu riwayat lain memang sholat, ketika kita sholat dan sholat kita itu bagus, sholat kita itu benar-benar dijaga syarat dan rukun serta kekhusyuannya, ini sholat ada bentuknya bu, dan terbang sampai ke arasy, sampai ke singgasana Allah, terbang dan diterima di situ oleh Allah. Kalau sholatnya bagus, kalau sholatnya cakep, mulai dari wudunya disempurnakan, rukun-rukunnya tidak ada yang luput, ditambah lagi syarat-syaratnya, menutup aurat, bebas dari najis atau suci dari najis, dan ada semua syarat-syarat. Sunnah-sunnah juga, sunnah-sunnahnya dilakukan seperti siwakan, kemudian menggunakan baju double atau baju yang lebih tebal, semua sunnah dilakukan. Kalau sholatnya cakep, maka sholat itu akan terbang langsung sampai ke arasy,
Tapi kalau sholatnya tidak baik, sholatnya buruk, asal-asalan, maka nggak akan sampai ke arus buruk. Nanti di pertengahan jalan, ini sholat dilemparin lagi, dilemparin ke muka kita, bu, dilemparin ke muka kita, makan tuh sholat, kata malaikat, makan tuh sholat, sholat kagak benar tengok-tengok, makan tuh sholat, sholat gak benar, udah sholatnya buat engkau aja, tidak perlu, tidak akan sampai kepada arasy sholat seperti ini, kata malaikat, biar engkau saja melihat, dilemparin sama malaikat sholat itu ke muka kita. Oleh karenanya di sini Syekh Ahmad Ghaznawi menyebutkan wa duriba bi ta'ati ala wajhi, aku khawatir ketaatanku ini nanti dilemparin lagi ke mukaku, nggak peduli atau aku tidak akan diterima sholatmu, ibadahmu karena memang kurang sempurna, dilemparin lagi ke muka kita. Nangis ini Syekh Ahmad Ghaznawi, nangis karena memikirkan sholat-sholatnya, memikirkan ibadah-ibadah yang lain yang bisa sia-sia karena sholatnya tidak benar atau tidak sempurna. Namun kalau kita bisa, pesannya di sini, kalau kita bisa ya alhamdulillah. Kalau kita mampu menjaga syarat dan rukunnya, maka itu menjadi suatu anugerah karunia dari Allah. Berarti Allah menuntun kita, Allah membimbing kita untuk melakukan sholat yang baik. Kalau kita sudah bisa melakukan syarat dan rukun serta adab dan sunnah-sunnahnya, maka itu sebuah hadiah langsung dari Allah. Oleh karenanya bu, sholat itu nggak usah nunggu efeknya atau pahalanya atau manfaatnya. Ngapain ya gue sholatnya? Kira-kira gue dapat apa? Nggak usah juga pengen tahu pahalanya kayak gimana sholat, nggak usah. Kita ditakdirkan bisa sholat aja itu udah anugerah dari Allah. Karena belum tentu semua orang ditakdirkan bisa sholat. Betul atau betul? Banyak orang yang sebenarnya sehat, sebenarnya mampu, tapi buat sholat aja nggak bisa. Gara-gara apa? Gara-gara malas. Gara-gara nggak tahu ilmunya, pengen ngaji malu karena katanya udah ustazah semua yang ngaji. Pengen gabung dia malu karena dia boro-boro baca Fatihah, Allahu Akbar aja kadang-kadang terbalik. Maka dia malu, akhirnya nggak jadi sholat. Maka nggak ditakdirkan dia untuk bisa sholat. Nah kita alhamdulillah sudah Allah takdirkan bisa sholat. Maka jangan nunggu pahala atau jangan cari kayak gimana pahalanya, apalagi sampai ngancem-ngancem, ya Allah saya udah sholat ngapa begini aja. Jangan, nggak boleh. Udah bisa ditakdirkan sholat itu aja udah bagus, itu udah satu anugerah, udah pemberian Allah lebih dulu. Maha suci Allah yang memberikan pahala langsung tanpa ditunda-tunda. Maha suci Allah yang menganugerahkan pemberiannya langsung tanpa ditunda-tunda. Bisanya kita sholat, bisanya kita hadir di majelis ta'lim ini sebenarnya udah hadiah dari Allah. Bu, udah hadiah ini. Jadi jangan nyari door prize, besok ada door prize-nya nih. Jangan nyari yang lain-lain pahalanya apa-apa. Begitu udah datang, udah dibikin hati kita ini ada kemauan buat datang ngaji aja, itu udah anugerah dan udah pemberian dari Allah. Karena gak semua orang bisa ngaji, gak semua orang bisa kumpul-kumpul di taklim, gak semua orang bisa sholat. Ini bisa dikiaskan juga untuk ibadah lain. Kalau sholat yang tidak sempurna itu bisa dilemparkan ke hamba, bisa dilemparkan ke muka orang yang sholat, maka ibadah lain juga begitu bu. Orang sedekah misalnya, dia sedekah tapi niatnya bukan karena Allah, sedekah niatnya karena pamer, nggak bakal sampai kepada Allah. Di tengah jalan sama malaikat lempar, makan tuh sedekah. Ibadah-ibadah yang lain juga demikian. Allah itu maha bagus, maha indah dan hanya menerima yang bagus-bagus saja.
Allah nggak akan menerima sesuatu yang sifatnya buruk dan sesuatu yang di situ ada riya bukan untuk Allah. Dia sedekah tujuannya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Ngasih sedekah, ngasih sumbangan, tapi ada maunya. Ada apanya, Bu? Ada maunya, bukan karena Allah. Maka itu nanti akan dikembalikan lagi. Ambil itu sumbangan, ambil itu sedekah, nggak ada pahalanya. Ini ibadah-ibadah yang lain juga demikian, dikiaskan dengan sholat. Sholat yang sudah kita lakukan, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, maka hendaklah kita selalu melihat bahwa itu adalah hadiah dari Allah. Itu adalah anugerah dari Allah. Ketimbang seperti ini, mikirin sholat, banyak kekurangan-kekurangan, lebih baik kita bersyukur. Ibu-ibu jamaah rahmatullah, jalanin aja. Orang kata Umi tadi, jalanin aja. Memang ada dua macam. Ada memikirkan kekurangan diri kita, memikirkan kekurangan diri kita di hadapan Allah. Cakep nggak, Bu? Cakep nggak, Bu? Cakep. Memang kita hamba yang lemah, memikirkan kekurangan diri kita di hadapan Allah. Cakep. Daripada kita memikirkan kekurangan orang lain. Itu namanya mikirin kekurangan orang lain, apalagi sampai keucap, namanya ghibah itu. Lebih baik kita memikirkan kekurangan kita sendiri. Jadi kalau memikirkan kekurangan kita sendiri, cakep nggak, Bu? Cakep. Cuma lebih cakep kalau kita bersyukur pada Allah. Walaupun sholat kita masih begini, ya Allah, terima kasih. Terima kasih bahwa Engkau mentakdirkan saya bisa sholat, Engkau menetapkan saya bisa kumpul sama majlis-majlis taklim ibu-ibu, Engkau mentakdirkan saya bisa sedekah, Engkau mentakdirkan saya bisa mengurus anak-anak. Itu syukur namanya. Ada yang namanya makom syukur, atau keadaan, atau satu tempat, satu waktu di mana ibu selalu bersyukur. Nah, itu lebih bagus dibanding melihat kekurangan diri sendiri. Cakep, kekurangan diri sendiri cakep juga, bagus juga. Tapi itu makomnya namanya makom taubat, artinya minta ampun kepada Allah. Ada yang makomnya makom taubat, kemudian setelah taubat baru nanti syukur. Tapi ada juga yang lebih dahulu syukur. Yang kita lakukan, yang sudah kita amalkan, meskipun banyak kekurangan-kekurangan, maka kita tetap wajib bersyukur. Karena kalau bukan Allah yang mentakdirkan, kita tidak akan bisa melakukan ibadah-ibadah itu. Meskipun sedikit, meskipun tidak sempurna, kita layak bersyukur. Wa akhrajat Tabrani wa Ibnu Khuzaimah wa Hibban fi sahihihima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Sesungguhnya Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki la yutimmu ruku'ahu wa yanqaru fi sujudihi wa huwa yusalli. Dia tidak sempurna dalam ruku'nya, tidak menyempurnakan ruku'nya, dan juga dia mematuk-matuk dalam sujudnya padahal sedang sholat. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, lau mata hada ala halihi, jika orang ini mati dalam keadaannya seperti ini, mata ala ghairi millati Muhammadin, dia mati tidak dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Orang sholat rukuknya nggak sempurna, sujudnya kayak ayam lagi matok beras, tuk 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 gitu, sujudnya cepet banget, tuk tuk gitu. Itu orang yang seperti itu, maka kalau dibiarkan seperti itu, kata Rasulullah, dia tidak ubah sholatnya, maka dia akan mati dalam agama selain agama Nabi Muhammad. Jadi orang sholat ini, orang sholat agar menyempurnakan rukunya. Ruku itu kan harus tumakninah, harus tumakninah. Waladhdallin, amin. Allahu akbar. Nah, ini ada tumakninah. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Walaupun sekali subhana rabbil azim wa bihamdihi. Namanya tumakninah. Sami Allahu liman hamidah. Yang diceritakan oleh Rasulullah, ada seorang laki-laki, dia sholatnya dia selesai Fatihah, waladhdallin, amin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Sujudnya aja begitu. Tek. Sujudnya begitu. Sujudnya kayak burung, kayak ayam lagi matok. Gimana?
Iya. Jadi yang qaru fi sujudihi, dia seperti ayam, seperti burung yang lagi matok makanannya. Itu orang yang seperti itu dijamin sholatnya tidak khusyuk. Kata Rasulullah, kalau dia masih seperti di dalam keadaannya, sholatnya tidak dibenahi, maka dia akan mati dalam agama selain agama Rasulullah. Maksudnya su'ul khotimah, na'udzubillah. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi mithlu ja'i yaqul tamar aw tamrataini la yuniyani anhuma. Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya dan juga mematuk-matuk dalam sujudnya itu seperti orang lapar makan 1 biji kurma atau 2 biji saja, la yuniyani anhuma, niscaya 2 biji itu, 2 butir itu tidak akan mencukupinya. Bu, pernah puasa dari subuh sampai maghrib puasa, berasa nggak perut bu? Berasa lapar ya? Kira-kira kalau buka cuma pakai nasi 1 mata kenyang nggak? Atau 2 mata ya? Kenyang nggak bu? Cukup nggak kira-kira 2 mata? Nggak cukup, makanya ada kolak, ada yang lain-lain, nggak cukup. 2 mata. Perumpamaan orang yang sholat cepet-cepet seperti tadi ini, dia sujudnya seperti lagi matok beras, kemudian dia rukunya nggak disempurnakan. Ini perumpamaannya seperti orang yang lapar cuma makan 1 mata beras atau 2 mata, pasti itu nggak akan mencukupi dia. Dalam hal agama demikian, orang yang sholat tapi sholatnya seperti ayam matok atau sujudnya dan rukunya tidak disempurnakan, maka pasti tidak akan punya manfaat dalam agamanya. Agamanya nggak akan sempurna karena cuma makan 1 mata beras atau 2 mata beras saja, tidak akan menyempurnakannya. Oleh karenanya ulama-ulama fikih ini menyebutkan kalau kita mau tumakninah, maka sunnah ketika kita dalam posisi sholat, ruku, sujud, bacalah bacaan yang sudah diajarkan. Kalau kita baca Rabbi firli warhamni wajburni, pasti tumanina. Begitu juga kalau kita baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, pasti kita tumanina. Pasti kita diri intidalnya udah tegak intidal, baru boleh sujud lagi. Yang diajarkan oleh ulama membaca bacaan walaupun itu sunnah, bacaan-bacaan itu bagus untuk menjaga sholat kita, supaya sholat kita tidak digolongkan seperti yang disabdakan Rasulullah, yaitu sholat yang tidak akan menyempurnakan agama kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk terus menyempurnakan sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.